Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Rujak Kerumpi tentang pajak. Tempat di mana kita berbincang mengenai dunia perpajakan. Bareng aku Fadli dan aku Syifa. Di pembahasan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan wajib diketahui oleh semua wajib pajak, yaitu tentang surat pemberitahuan atau SPT, baik itu untuk orang pribadi maupun badan. Betul sekali, karena salah satu hal yang penting banget buat kamu yang kerja, punya usaha atau punya badan usaha, kalian wajib tahu tentang SPT ini. Oke, sebelum ngomongin formulir atau batas waktu, kita mulai dari yang dasar dulu aja kali ya, Dili. Apa sih SPT itu? SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. Jadi surat ini adalah dokumen resmi yang kita ajukan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk melaporkan penghasilan kita dalam tahun tersebut. Udah dibayarnya berapa dan berapa sih yang harus kita bayar dalam tahun tersebut. Nah, jadi seperti yang Fadli bilang, kita itu kan udah bayar pajak nantinya. Nah, kita bakal dikasih tahu di akhir tahun tersebut kita tuh bayarnya berapa, itu apakah kurang bayar ataupun lebih bayar. Yap. Nah, sekarang mungkin kita bahas dari SPTOP dulu kali ya, Fa. Siapa aja sih yang wajib untuk lapor SPT tersebut? Nah, jadi yang wajib lapor adalah semua individu yang memiliki penghasilan dari Indonesia, seperti individu yang punya penghasilan baik dari gaji, usaha, atau sumber lain. Benar. Misalnya kamu seorang karyawan, freelancer, atau punya usaha kecil, kamu wajib lapor SPT orang pribadi. Formulir yang bisa dipakai ada 3, yaitu SPT 1770, 1770S, dan 1770 SS. Nah, itu kan udah banyak banget ya. Apa sih bedanya? Nah, kalau SPT 1770 SS itu untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah 60 juta setahun dan hanya dari satu pemberi kerja. Sedangkan formulir 1770S untuk yang penghasilannya di atas 60 juta, tapi masih sederhana. Sedangkan 1770 untuk penghasilan yang lebih kompleks, misalnya ada usaha sampingan. Oke, jadi jenis formulir itu disesuaikan dengan kondisi penghasilan kita kan ya. Terus kapan sih batas lapor SPT orang pribadi tuh? Nah, biasanya batas lapornya tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk penghasilan tahun sebelumnya. Nah, kalau nggak lapor atau kita kurang lapor, itu bakal ada sanksinya nggak sih? Ada, Pak, bisa kena denda administrasi sebesar 100.000, bahkan bisa lebih berat kalau sampai ada pajak yang kurang bayar. Nah, oke. Orang pribadi udah selesai. Sekarang kita bakal bahas SPT badan kali ya. Ini khususnya untuk badan seperti PT, CV, koperasi, dan lain-lain. Iya, SPT badan ini lebih kompleks karena melaporkan penghasilan, biaya, dan laba usaha selama setahun. Formulir yang dipakai biasanya tuh SPT 1771. Nah, karena badan usaha punya banyak transaksi dan laporan keuangan, jadi pelaporannya juga harus lebih detail ya. Betul, biasanya badan usaha juga harus melampirkan laporan keuangan lengkap seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, kalau batas lapor SPT badan itu kapan ya? Biasanya batas lapor SPT badan tuh tanggal 30 April setiap tahunnya. Kalau lewat juga ada denda yang cukup besar sebesar 1 juta. Jadi kalau misalnya usaha badan itu baru berdiri, mereka harus langsung wajib lapor gak sih? Iya, Fa. Selama badan operasi itu sudah berjalan atau sudah beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak, maka badan tersebut wajib lapor SPT badan. Nah, buat sobat pajak yang mau isi SPT, ada beberapa tips nih supaya prosesnya lancar. Pertama, siapkan dokumen pendukung seperti bukti potong pajak, laporan keuangan, dan kwitansi. Nah, yang kedua, manfaatkan e-filing dari DJP online supaya pelaporan lebih cepat dan mudah. Kalau ada yang bingung, jangan ragu konsultasi dengan konsultan pajak atau menggunakan layanan bantuan pajak di kantor pajak. Dan yang paling penting, jangan tunggu sampai deadline, supaya kalau ada kesalahan, masih ada waktu untuk diperbaiki. Oke sobat pajak, itu dia pembahasan kita tentang SPT orang pribadi dan badan. Semoga kalian makin paham dan tidak takut untuk lapor lagi ya. Betul. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa.